Jayanagara Raja Majapahit kedua. Tahun 1309 sampai tahun 1328. Jayanagara tahun 1294 sampai tahun 1328 adalah Maharaja kedua Kemaharajaan Majapahit yang memerintah pada tahun-tahun 1309 sampai tahun 1328 dengan bergelar Abhiseka Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara. Pemerintahan Jayanagara terkenal sebagai masa pergolakan dalam sejarah awal Kekaisaran Majapahit. Ia sendiri meninggal akibat dibunuh oleh Ratanca, tabib istananya. Menurut para raton, nama asli Jayanagara adalah Kalajemet. Putra Wijaya dan Dara Petak. Ibunya ini berasal dari kerajaan Dharmasraya di Pulau Sumatera. Ia dibawa ke Bo Anabrang ke Tanah Jawa 10 hari setelah pengusiran pasukan Mongol oleh pihak Majapahit. Wijaya yang sebelumnya telah memiliki 2 orang istri Putri Kertanagara, kemudian menjadikan Dara Petak sebagai istri Tinuhengpura, atau istri yang dituakan di istana. Menurut para raton, pengusiran pasukan Mongol dan berdirinya kerajaan Majapahit terjadi pada tahun 1294. Sedangkan menurut kronik Cina dari dinasti Yuan, pasukan yang dipimpin oleh Ike Mese itu meninggalkan Jawa tanggal 24 April tahun 1293. Naskah Nagarakretagama juga menyebut angka tahun 1293. Sehingga, jika berita-berita di atas dipadukan, maka kedatangan ke Bo Anabrang dan Dara Petak dapat diperkirakan terjadi pada tanggal 4 Mei tahun 1293, dan kelahiran Jayanagara terjadi dalam tahun 1294. Nama Dara Petak tidak dijumpai dalam Nagarakretagama dan prasasti-prasasti peninggalan Majapahit. Menurut Nagarakretagama, Wijaya bukan hanya menikahi 2, tetapi 4 orang putri Kertanagara, yaitu Tribhuwaneswari, Narendraduhita, Jayendradewi, dan Gayatri. Sedangkan Jayanagara dilahirkan dari istri yang bernama Indreswari. Menurut Nagarakretagama, Wijaya bukan hanya menikahi 2, tetapi 4 orang putri Kertanagara, yaitu Tribhuwaneswari, Narendraduhita, Jayendradewi, dan Gayatri. Sedangkan Jayanagara dilahirkan dari istri yang bernama Indreswari. Tahun 1296 sebagai putra, mahkota mengingat Raden Wijaya menikahi Dara Petak pada tahun 1293. Maka Jayanagara dapat dipastikan masih sangat kecil ketika diangkat sebagai Raja Muda. Tentu saja pemerintahannya diwakili oleh Lembu Sora, yang disebutkan. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Dalam prasasti Pananggungan menjabat sebagai Patih Daha. Dari prasasti tersebut dapat diketahui pula bahwa Jayanagara adalah nama asli sejak kecil atau Garbopati, bukan nama gelar atau Abhiseka. Sementara nama Kalajemet yang diperkenalkan para raton.
Jelas bernada ejekan, karena nama tersebut bermakna jahat dan lemah. Hal itu dikarenakan kepribadian Jayanagara yang dipenuhi perilaku amodal namun lemah sebagai penguasa sehingga banyak pemberontakan yang timbul dalam masa pemerintahannya. Jayanagara naik tahta menjadi Raja Majapahit menggantikan ayahnya yang menurut Nagarakretagama meninggal dunia tahun 1309. Dari Piagam Siddhateka yang bertarikh 1323, Jayanagara menetapkan susunan Mahamantri Katrini dalam membantu pemerintahannya. Yaitu sebagai berikut. 1. Rakrian Mahamantri Hino, Dyah Sri Rangganata. 2. Rakrian Mahamantri Sirikan, Dyah Kameswara. 3. Rakrian Mahamantri Halu, Dyah Wiswanata. Sewaktu menjadi raja, Jayanagara masih berusia muda sehingga dimanfaatkan orang-orang yang merasa tidak puas untuk memberontak. Mereka merasa tidak puas terhadap kebijakan raja terdahulu, yaitu Raden Wijaya, yang menurut ukuran mereka tidak. Kedudukan yang mereka inginkan, dianggap tidak sepadan dengan jasanya sewaktu berjuang bersama Raden Wijaya. Maka, timbullah beberapa pemberontakan pada masa Raja Jayanagara, di antaranya adalah 1. Pemberontakan Ranggalawe 1309. 2. Pemberontakan Lembu Sora 1311. 3. Pemberontakan Nambi 1316. 4. Pemberontakan Kuti 1319. Pada tahun 1328 M, 9 tahun setelah pemberontakan Rakuti, Jayanagara mati di tangan Ratanca, seorang pelantun syair yang sering diminta menghibur. Sang Prabu. Cerita pembunuhan itu bermula pada 1328, saat Tanca yang juga seorang tabib diminta mengoperasi bisul yang diderita Jayanagara. Dalam operasi bisul yang ketiga kalinya itu, Tanca menikam Jayanagara di tempat tidurnya. Gajah Mada yang menunggu di samping raja segera bangkit menusuk Tanca dan mati seketika itu juga. Namun peristiwa pembunuhan itu masih simpang siur.